Halo semuanya, kami dari kelompok 2 dan hari ini kami akan membahas mengenai kasus HAM yang ada di Indonesia beserta penyebab dan cara mengatasinya. Tetapi sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kita masing-masing. Ada saya sendiri, Marvel Efraim Baan. Ina Al-Munawarah, Muhammad Akbar, Saya Misna Arbia. Muhammad Anugrah. Nah, oke, langsung saja saya akan memaparkan materi mengenai HAM Bom Bali 2002. Dan saya akan pertama kali membaca sebagian dari materi ini. Dan setelah itu, dilanjutkan sebagian oleh teman-teman saya. Peristiwa terorisme paling parah dalam sejarah Indonesia terjadi pada tanggal 12 Oktober 2002 dan merupakan suatu tragedi kemanusiaan besar di Pulau Bali. Hampir 17 tahun lalu terjadi 3 rangkaian ledakan bom Bali pada malam hari yang meluluh lantakan area di jantung pariwisata Indonesia tersebut. Sejarah peristiwa bom Bali mencatat adanya 2 ledakan pertama terjadi di Pedis Club dan Sari Club di Jalan Legion Kuta, Bali. Ledakan terakhir terjadi di kantor konsultan Amerika Serikat yang jaraknya cukup jauh. Peristiwa itu menyebabkan 202 korban jiwa dan 209 korban luka atau cedera. Kebanyakan korban adalah wisatawan yang sedang mengunjungi kedua klub populer tersebut. yang dilakukan oleh teroris menggunakan bom bunuh diri adalah untuk memberikan efek yang lebih menyeramkan kepada masyarakat. Dengan bom bunuh diri, diharapkan masyarakat lebih merasakan efek ketakutan yang seharusnya sesuai dengan tujuan peledakan bom. Latar belakang peristiwa bom Bali berawal dari beberapa kejadian sebelumnya. Bali dipilih sebagai lokasi bom karena Bali adalah simbol banyak dikenal oleh masyarakat internasional. Dengan memilih Bali sebagai lokasi pengeboman, diharapkan efek yang diinginkan akan lebih mendunia daripada jika bom diledakkan di lokasi lainnya. Banyak orang asing yang berada di Bali, sehingga sasaran para teroris ditujukan kepada orang-orang asing, terutama orang Amerika. Latar belakang peristiwa bom Bali pertama juga berasal dari peristiwa di Poso dan Ambon. Bom Bali adalah balas dendam para teroris karena dalam kedua peristiwa tersebut banyak umat muslim terbunuh akibat konflik yang terjadi. Selain itu, bom Bali dilakukan untuk membela rakyat dan dalam sejarah peran Afghanistan atas penindasan yang dilakukan Amerika Serikat karena para teroris menganggap penyebab perang Afghanistan telah sangat menindas rakyat di sana. Latar belakang peristiwa bom Bali terjadi juga karena para teroris menganggap bahwa Bali adalah pusat maksiat dan lokasi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Para teroris secara umum memang menargetkan lokasi-lokasi yang dianggap menjadi pusat kemaksiatan, walaupun mungkin memang benar banyak terjadi kegiatan maksiat di satu tempat, tapi cara pengboman tetap tidak dapat dibenarkan karena memakan banyak korban yang tidak bersalah. Teroris memiliki paham radikal untuk menciptakan negara yang sesuai dengan yang mereka inginkan. Ketika ada kondisi yang menyimpang dari tujuan tersebut, maka mereka tidak akan segan untuk menggunakan kekerasan demi mencapai tujuannya, termasuk mengorbankan banyak orang dengan bom. Mereka juga menggunakan istilah jihad sebagai pembenaran akan aksi kekerasan tersebut dan menghalalkan jatuhnya korban untuk tercapainya kebaikan yang lebih besar. Saat ini paham radikalisme yang berujung pada terorisme menjadi ancaman bagi umat manusia. Para peneror biasanya tak segan mengambil nyawa orang lain, bahkan dia juga siap mati apabila mendapatkan perlawanan dari kepolisian saat melakukan aksinya. Kenapa mereka bisa sepercaya itu? Bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah hal yang benar? Jawabannya adalah karena bibit terorisme dan kekerasan telah tertanam dalam otak mereka sejak kecil. Terorisme menjadi sebuah kepercayaan tersendiri. Bibit ini ditanamkan oleh oknum tertentu dengan gaya bahasa yang persuasif dengan kedok sebagai aksi jihad. Agar aksi teror tidak semakin berkembang, pencegahan sangat perlu dilakukan. Berikut adalah 11 cara yang bisa dilakukan untuk mencegah pertumbuhan bibit terorisme pada generasi muda. Yang pertama, perlunya menerapkan kurikulum anti teror sejak dini. Adanya khotbah dan ceramah agama yang positif. Mulailah sebarkan indahnya keberagaman pada lingkungan sekitar. Belajar mengenai perdamaian dan keberagaman. Menyaring segala informasi yang didapatkan. Sosialisasikan
bahaya dan dampak terorisme, selalu aktif melapor jika ada aktivitas radikalisme dan terorisme di lingkungan sekitarmu. Bekerja sama dengan pihak berwajib, meningkatkan kewaspadaan sehari-hari terhadap radikalisme. Pemerintah juga harus lebih tegas dalam mencegah dan menghukum tindakan terorisme. Dan yang terakhir, bersama-sama membangun. Nah, itulah kasus HAM Bom Bali 2002 beserta cara mengatasi atau menanggulanginya. Kesimpulan dari kasus Bom Bali 2002 ini adalah janganlah kita sampai terpengaruh akan pemikiran-pemikiran yang radikalisme itu. Baiklah, kita bisa selalu menyaring informasi yang kita dapatkan agar kita tidak terjerumus akan pemikiran-pemikiran seperti membunuh orang yang mungkin di daerah tersebut banyak melakukan maksiat atau tidak menaati nilai-nilai norma keagamaan mereka. Walaupun seperti itu, pengeboman tetap tidak dapat dibenarkan karena memakan banyak korban yang tidak bersalah. Melainkan baiklah kita untuk selalu belajar mengenai perdamaian dan keberagaman, mendengarkan ceramah agama positif, dan saling mencintai antar perbedaan satu sama lain. Kami dari kelompok 2, send it out. Thank you.